Limbuk masih bernapas, tetapi jiwanya telah busuk. Tubuhnya masih bergerak, tetapi maknanya sudah mati. Ia bukan perempuan pulang. Ia sisa dari kehormatan yang dibunuhnya sendiri. Tanpa sedikit pun gemetar, ia menata wajahnya rapi. Seolah hidupnya bersih. Bedak menutup kulit. Bukan dosa yang melekat. Parfum bisa mengusir bau, bukan busuk di nurani. Dan senyum yang ia rawat tak pernah mampu menyucikan. Limbuk tidak dijatuhkan siapapun. Ia sendiri yang merunduk kepada hasrat paling rendah. Ia sendiri yang membuka pintu untuk kegelapan. Ia sendiri yang menghamparkan tubuh, waktu, dan harga diri. Di depan kehinaan, banyak orang tergelincir, lalu pulang dengan tangis. Tetapi Limbuk lain, ia jatuh dengan sadar, tinggal dengan tenang, lalu memeluk lumpur. Seperti memeluk takhta yang membuatnya merasa hidup. Yang paling menjijikan, bukan tubuh yang berkhianat, melainkan ketenangan. Setelah semuanya terjadi, Limbuk masih bisa duduk diam. Masih bisa menatap biasa, seolah tak ada jiwa yang ia sembelih diam-diam. Doa masih lewat di bibir. Namun langit tak lagi singgah. Tangannya masih terlipat. Namun hati itu koyak. Ia menyebut nama Tuhan dengan mulut yang sama. Yang lama menyimpan dusta, seperti menyimpan madu hitam. Limbuk menukar yang suci dengan yang murahan. Menukar rumah dengan lorong kehinaan. Menukar makna dengan sentuhan sebentar. Menukar kehormatan dengan lapar yang tak beradab. Dan ketika semua retak, ia tidak merasa ngeri. Limbuk justru tetap anggun. Tetap ingin terlihat utuh. Padahal yang berdiri itu bukan lagi perempuan, melainkan reruntuhan yang belajar berjalan tegak. Dunia mungkin tertipu oleh wajah yang lembut, tetapi kebusukan sejati memang jarang berisik. Limbuk tumbuh diam-diam di balik suara halus, di balik sorot mata teduh, di balik sandiwara harian. Limbuk bukan korban. Ia arsitek kehancurannya. Ia menggali lubang itu, lalu berbaring di dalamnya. Ia memilih lumpur daripada cahaya pulang, lalu menamai kebinasaan dengan kata cinta. Pada akhirnya, yang paling pantas dikasihani bukan aku yang ditikam pengkhianatan, melainkan Limbuk yang hidup begitu lama tanpa mampu menjaga sisa hormat pada dirinya sendiri. Sebab orang yang dikhianati masih bisa bangkit, masih bisa pulang kepada dirinya sendiri, masih bisa berdiri meski hati penuh abu. Tetapi orang yang memilih busuk hanya akan mewarisi busuk. Dan Limbuk, sekeras apapun ia tersenyum, setenang apapun ia duduk, sehalus apapun ia bicara, ia tetap perempuan yang kalah bukan oleh dunia, melainkan oleh nafsunya sendiri. Musuh paling hina di dalam dada. Maka aku tidak lagi marah. Aku hanya melihat jelas ada manusia yang jatuh dan ada manusia yang menjadikan jatuh sebagai cara hidup. Dan ia adalah yang kedua.